Pemirsa, seorang perambah hutan kini terbalik menjadi pengayom hutan Leuser yang berlokasi di Pusat Penelitian Soraya serta di kawasan hutan ekosistem Leuser lainnya, tepatnya di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subul Salam. Hampir di sepanjang daerah aliran Sungai Alas kawasan ekosistem Leuser telah dijadikan kebun sawit oleh masyarakat sekitar. Sehingga semakin hari hutan lindung itu semakin menyusut. Siapa sangka, meski dahulu suka melakukan penebangan liar di kawasan hutan Leuser untuk dijadikan kebun, kini menjadi orang yang melakukan restorasi atau pemulihan kembali hutan tersebut. Namanya Samsudin atau yang akrab disapa Pak Oge, pria kelahiran Pasir Belo, tahun 1966, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subul Salam ini sangat berpengaruh untuk kelestarian hutan di kawasan ekosistem Leuser. Pak Oge direkrut oleh Lembaga Lingkungan Forum Konservasi Leuser atau FKL pada tahun 2016. Ia dipercayakan sebagai manajer Camp Lai Soraya yang bertugas pembibitan pohon untuk program pemulihan kembali fungsi hutan di kawasan tersebut. Sebelum melakukan restorasi, Pak Oge bertugas mempengaruhi warga yang memiliki kebun sawit di kawasan hutan lindung agar diserahkan ke pemerintah untuk dikembalikan fungsi sebagai hutan semula. Sebelum melakukan restorasi, Pak Oge bertugas mempengaruhi warga yang memiliki kebun sawit di kawasan hutan lindung agar diserahkan ke pemerintah untuk dikembalikan fungsi hutan seperti semula. Hampir saban hari, pria paruh baya dan bersama dua anggotanya ini menebang pohon sawit yang masuk ke kawasan hutan lindung, yang kemudian ditanam pohon lain yang juga bisa dimanfaatkan untuk ekonomi, seperti jengkol, jernang, pohon putih, durian, pohon kapur, dan tanaman pohon lainnya. Menurut Pak Oge, masyarakat sekitar dahulunya tidak mengetahui bahwa kawasan tersebut masuk ke kawasan hutan lindung. Karena yang mereka ketahui, sebelum Indonesia merdeka, kawasan tersebut merupakan daerah pemukiman warga. Setelah pihak KPH Wilayah 6 melakukan kerjasama dengan Forum Konservasi Leuser, program sosialisasi kawasan hutan terus berjalan. Akhirnya, setelah rutin diberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya melestarikan hutan, juga dilakukan pendekatan personal oleh Pak Oge. Selama 1 tahun terakhir, semakin banyak warga yang sadar untuk melestarikan hutan dan merelakan kebun sawit yang sedang produktif itu untuk ditebang dan ditanami pohon lainnya. Pak Oge dan tim sudah menebang pohon sawit sekitar kawasan hutan lindung dan daerah aliran Sungai Alas itu sebanyak 125 hektar dari yang ditargetkan seluas 250 hektar. Ini karena saya mempengaruhi masyarakat itu, karena dari dulu belum tahu masyarakat itu belum di kawasan ini belum diketahui masuk hutan lindung. Ini sekarang udah tahu karena udah berjalan masalah restorasi pembibitan, udah tahu orang masyarakat itu KPH urusan apa itu, maka dikembalikan, maka dipengaruhi masyarakat itu kita kembalikan sama itu, makanya kerjasama FKL sama KPH 6. Itu makanya aku mempengaruhi sama masyarakat harus kerjasama, harus sukarela memberikan lahan-lahan yang udah dirambah masyarakat itu di kawasan hutan lindung. Selain menjalankan program restorasi, sosok Samsudin alias Pak Oge ini sangat berjasa untuk Stasiun Penelitian Soraya, yang merupakan tempat para ilmuwan dan akademisi melakukan penelitian terkait habitat flora dan fauna serta perkembangan ilmu biologi lainnya. Hal itu diketahui oleh Ibnu Hasim, manajer riset edukasi dan database Forum Konservasi Leuser, bahwa Pak Oge atau Pak Samsudin merupakan orang tua setempat
yang memiliki pengaruh besar bagi berdirinya stasiun riset Soraya. Karena dia merupakan salah satu orang yang dihargai oleh masyarakat setempat. Sosok Pak Oge ini sangat berpengaruh. Pak Oge atau Pak Samsudin itu sangat berpengaruh di kita karena dialah yang mengetahui ada isi adat di sini, kearifan lokal di sini, dan tanpa Pak Oge, saya pikir kemarin itu agak mustahil untuk kita lakukan itu, karena pendekatan kepada orang desa secara kita lakukan dari luar itu sudah pernah kita coba, itu gagal. Ya kalau kita bilang bahwa tanpa Pak Oge mendapatkan jati pun susah di sini. Tapi alhamdulillah setelah Pak Oge menerangkan, memberi pengetahuan dan bagaimana proses kelapa sawit itu terjadi apabila memang kelapa sawit itu terus ditanami, warga banyak yang sadar dan memberikan secara sukarela ataupun kadang-kadang menebang secara sukarela sawitnya dan menukar dengan pohon produk si hutan gitu, seperti jengkol, mungkin juga rambutan, peti dan lain-lainnya, termasuk juga jernang yang satu saat juga akan bisa berproduksi. Ibnu sangat mengharapkan kesadaran dari masyarakat untuk tidak merubah fungsi hutan, apalagi menanam sawit di daerah aliran sungai. Hal itu sangat mempengaruhi kualitas air sungai dan juga iklim yang juga mempengaruhi kehidupan makhluk yang hidup di muka bumi. Dari Kota Sebulu Salam, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.